Pokoknya kurang maju Ustaz. Nggih. Segini. Dikit lagi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jamaah kepanjen mengaji dan para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia. Tapi yang patut kita ingat, bulan mulia ini tidak akan mampu menjadikan kita mulia kalau tidak kita isi dengan kebaikan. Bulannya mulia, nah tapi kalau kita nggak pernah mau melakukan amalan-amalan yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Tapi kalau kita tidak mau beramal soleh di bulan ini, tidak mau mengerjakan amalan-amalan ketaatan, pun kita tidak akan mendapatkan ampunan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan roghima anfun, roghima anfun, roghima anfun. Ya, sungguh celaka. Sungguh celaka. Siapa mereka? Man adroka Ramadan. Ya, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, Allah pertemukan dengannya, dia melewati bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan kemudian kita berbangga hati, wah aku wis dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian tidak kita isi dengan amal-amal ketaatan. Sekali lagi, bulan ini bulan yang mulia. Bulan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Tapi mampukah kita menjadi orang yang mulia, diampuni dosa-dosa kita? Inilah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Maka mari kita isi Ramadan ini dengan berbagai amal-amal ketaatan. Jamaah kajian pagi yang berbahagia. Pagi ini waktu yang mustajab untuk ngantuk. Bukan mustajabnya doa ya. Waktu yang sangat cocok lah kalau bahasa kita untuk ngantuk. Pagi wis sarapan kebek wayah sahur. Apalagi sahur ya, sahur pertama Ramadan gini, Ramadan 1, 2, 3, 4 itu masih ke bawah hawa-hawa pagi ini. Maka mudah-mudahan taklim kita pada pagi hari ini tidak diselimuti dengan hawa uap ngantuk. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu surat yang tadi sudah kita singgung di awal sebagiannya, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr.
Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya bulan ini bulan mulia. Bulan ini penuh dengan ampunan. Tapi kita tidak ujuk-ujuk langsung dimuliakan oleh Allah, tidak langsung ujuk-ujuk diampuni oleh Allah manakala kita tidak memanfaatkannya dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Asr. Ada yang mau baca? Yang bapak-bapak nggak ngokon ngapal nah, ngokon mojo. Monggo salah satu yang baca. Silahkan. Sinten yang mau baca? Nek takon apalan, waduh aku gak apal Ustaz, nek mojo iki yang yo iso lah. Monggo salah satu. Kalau nggak satu ya salah kabeh lah. Monggo Pak. Siapa? Ada yang bawa Al-Quran digital? HP? Siapa yang bawa? Iki. Monggo. Ayo tunjuk-tunjukan. Ojo grogi Pak. Ojo grogi, alon-alon ae. Nggih, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Asr, surat yang ke-103, terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu, dan ini termasuk surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Ingat, surat Makkiyah itu bukan berarti semua suratnya diturunkan di Mekah, tapi surat ini turun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah ke kota Madinah. Jamaah harus paham iki, ben akhir tahun ada evaluasi. Tak kei soal wajib teko. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada bagian awal tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah pertemuan Amr bin As dan Musailamah Al-Kadzab, yang mana Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang apa? Yang Musailamah Al-Kadzab, dia mengaku sebagai apa? Niki kok gak konek iki. Apa terai isu? Jaringannya lemah ini. Yang mengaku sebagai seorang nabi. Musailamah Al-Kadzab itu orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, pertemuan ini terjadi setelah Rasulullah diutus sebagai rasul dan sebelum Amr masuk Islam. Nah, Musailamah ini bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabat Musailamah ini? Lalu Amr bin As menjawab, ya, sungguh telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi padat. Kemudian Musailamah bertanya, surat apa itu? Kemudian Amr membacakan surat Al-Asr kepada Musailamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca tafsir, ya, maka kita akan dapati banyak sahabat-sahabat Nabi yang mendengar Rasulullah membacakan suatu ayat, meskipun dia saat itu belum masuk Islam, tapi apal Pak. Ingatannya luar biasa, dan ini nggak aneh. Berbeda dengan saat ini. Awak dewi krungu bolak-balik iku lho ya. Mbok Al-Kafirun iku lho ben ketemu, lak saka bliyah subuh iku lak sunai maca surat apa?
Ngono lho ya isih mumet kok. Ini. Sedangkan dulu sahabat-sahabat Rasulullah atau mungkin di zaman baginda Rasulullah krungu pisan pindho iku wis apal gitu loh. Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Maka ini juga bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita. Kenapa kok Al-Quran gak nyantol-nyantol ngono. Tapi nek liyane Al-Quran kok gampang menyantol. Ya zaman awak dhewe ro ngaji lak krungu lagu pisan ngono lak terngiang-ngiang to. Lah jenengan krungu Al-Quran bolak-balik gak terngiang-ngiang. Nah, ini perlu menjadi bahan muhasabah, introspeksi bagi kita semua. Tidaklah hal itu terjadi melainkan hati kita ini masih berpenyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lah, ketika Amr bin As mengatakan bahwasannya telah diturunkan surat Al-Atra, dibacakan surat Al-Asr dan beliau membacanya, maka Musailamah berpikir sejenak, kemudian berkata, yang namanya dia mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, juga telah turun kepadaku, kata Musailamah, satu surat, sebuah surat seperti surat tersebut. Maka Amr bertanya, apa itu? Musailamah al-Kadzab membacakan suratnya. Ya wabr, ya wabr, innama anta uzunani was sadr wasairuka hafr nakr. Wahai marmut, wahai marmut. Iki suratnya Musailamah. Wahai marmut, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, dan di sisi tubuhmu ada lubang dan bolong. Kemudian Musailamah berkata, wahai Amr, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku baca? Apa kata Amr bin As? Wallahi, demi Allah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Engkau pasti mengetahui bahwa aku tahu engkau ini sedang berdusta. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahasa Arab itu indah. Tetapi perlu kita pahami, bahasa dalam Al-Quran itu disusun dengan sesuatu yang lebih indah. Ya. Bahasa Arab itu indah, Pak, dan Al-Quran dari bahasa Arab, tapi susunannya ini sangat luar biasa, mengandung makna-makna yang begitu dalam. Makanya Al-Quran yang 30 juz ketika ditafsirkan oleh para ulama bisa sampai sekian jilid. Al-Quran yang kalau kita pegang 30 juz lah, kalau pakai Al-Quran kecil cuma segitu. Tapi coba lihat penjabaran dari para ulama ketika menjelaskan ayat per ayat. Begitu indah susunan katanya, maka tidak heran dahulu banyak orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam karena mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Mereka paham maksud di dalamnya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari isi dari Al-Quran. 30 juz awak dhewe gak paham ya minimal ya sebagiannya lah, nek ra iso kabeh kan gitu. Tapi aneh bila kita sebagai umat Islam semangat dalam mempelajari isi Al-Quran itu masih kurang. Dan di bulan Ramadan ini semangat untuk membaca Al-Quran tinggi juga harus diimbangi dengan semangat mentadaburi, memahami isi Al-Quran. Jangan sampai semangat ngebut ya untuk menghatamkan tapi babar blas gak mau mempelajari isinya. Menghatamkan Al-Quran sekian kali sangat bagus, tapi alangkah indahnya juga kita mau mempelajari isi dari Al-Quran. Ingat firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Leres mboten? Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lah apa awak dhewe ki iso ngerti to Pak maksudnya Al-Quran? Iso bedakno sing hak dan yang batil kalau kita enggak mempelajari isinya.
Maka ayat ini juga harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nggak mungkin kita bisa mengatakan ini benar, ini salah. Ini awak dewe nggak ngerti maksudnya. Ya. Makanya nggak heran orang-orang yang bahkan menyimpang pun dalilnya juga Allah berfirman. Leres mboten? Bener nggak? Kenapa nggak paham Pak maksudnya? Dan ketika kita juga nggak paham, akhirnya juga ikut mantuk-mantuk. Ingat, syubhat itu luar biasa. Maka pelajari Al-Quran berdasarkan dengan penafsiran para ulama. Ya. Yang kemarin sempat rame dan lain sebagainya itu. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sekali lagi penting kita memahami isi Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terkandung dalam surat Al-Asr ini? Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya orang-orang mentadaburi surat Al-Asr ini, surat ini akan mencukupi bagi mereka. Makna yang begitu luar biasa di dalam surat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pelajari surat Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri. Silakan tak dibaca terjemahnya. Monggo salah satu. Cukup. Demi masa. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan ayat pertama ini. Ya. Sebagian mengatakan memaknai, ya, memahami sebagai waktu asar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini wal asri, demi waktu asar. Artinya waktu tersebut sejak masuknya waktu asar dan berakhir ketika panjang bayangan seorang 2 kali panjang tubuhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar mempunyai 2 waktu. Ya, perhatikan, asar itu memiliki 2 waktu. Waktu ikhtiyari dan waktu ikhtirari. Yang pertama, waktu ikhtiyari adalah waktu ketika seorang tidak boleh sholat asar di luar waktu kecuali ada halangan. Dan yang kedua, waktu darurat adalah waktu ketika seorang boleh mengerjakan sholat asar hingga terbenam matahari jika ada uzur. Jadi yang pertama ikhtiari itu waktu ketika seorang tidak boleh sholat asar di luar waktu tersebut kecuali ada halangan. Yaitu waktu apa tadi? Ketika asar sampai panjang bayangan berapa kali? 2 kali bayangan tubuh kita. Sebagaimana hadis Jibril. Dan waktu yang kedua tadi, waktu yang darurat. Jadi ketika seorang boleh mengerjakan sholat asar hingga terbenam matahari jika ada uzur. Pahami ini, 2 waktu ini, sehingga kita hati-hati gak menyepelekan waktu asar. Lalu sek suwi. Ya kan kita sebagiannya seperti itu. Wong sampai matahari terbenam itu ketika darurat. Jadi waktu asar terbagi menjadi 2 ini. Kita harus paham ini. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surat apa ini? Al-Quran. Al-Baqarah ayat 200 berapa? 36.
8. Ditulis nanti di rumah, dicatat ayat itu. Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga sholat wusta atau sholat asar. Karena banyak orang yang lalai. Karena waktu asar itu waktu pulang dari aktivitas, Pak. Ingat, para ulama, banyak orang lalai, bukan dikatakan orang banyak meninggalkan. Banyak umat Islam itu lalai dari sholat asar. Karena mereka baru selesai kerja, Pak. Sek tas mari tandang gawe mulai nyampe omah. Biasanya nek awak dhewe mari tandang gawe ndang atus apa nglurusno geger. Ngencengne geger mbek nyelonjorne sikil. Ya, itu bapak-bapak, lah nek ibu-ibu tak tanggung menisan adus. Lah aduse engko jam iku nek aduse wong lanang mang menit mari patas ya. Lah nek aduse wis beda neh lah kisahe. Nah ini yang harus kita waspadai. Dan Allah menegaskan fawailul lil musallin. Surat apa? Al-Quran. Coba dibuka surat Al-Maun. Silakan dibuka. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan dibaca terjemahnya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau kita buka kitab Al-Kabair, lalai di sini bukan tarkuhu kulliyah, bukan meninggalkan seluruhnya, tetapi apa? Yuakhir, dia mengakhirkan waktunya. Dan ini terjadi pada sholat asar. Banyak orang mengakhirkan waktu sholat, diundur-undur. Maka sekali lagi ingat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga bener-bener waktunya, ojo diundur-undur. Nek wis andan ya ndang tandang, ndang wudu. Ya, urusan atwe atus engko jam 5:30 ya monggo, atau tayamum tok engko 5:30 ya ora apa-apa. Ya. Segera kalau ada panggilan segera datangi. Jangan menunda-nunda. Bila dalam sholat saja kita nggak tepat waktu, apa meneh urusan dunya. Tapi yo kadang ono wong iku nek urusan dunya tepat waktu. Kerja jam 6 kon budal yo budal. Ojo sampai telat, Tapi nek wayah sholat sak karepe. Artinya luwih takut kepada atasan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diundang pejabat jam sakmene, sakdurunge jam ngono wis teko. Melimis dandane, lunyu klambine, semut pleset. Nah, wayah salat sak tepak-tepake sak petuk-petuke klambi. Ya wis klambi sampai lungset, sampai gambar pulau ya kadang digawe. Naudzubillah. Ya, ayo kita perhatikan. Nabi juga memberikan peringatan keras kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat asar. Beliau bersabda, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar terhapuslah amalannya. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, man taraka sholat al-asri muta'ammidan faqad ukhbita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, terhapus amalannya. Hati-hati kita. Ada ancaman. Begitu pula ada keutamaan bagi yang melakukan. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat subuh, sholat asar, maka dia akan masuk surga. Iki salat sing angel Pak kanggone wong Islam. Ya, maka ayo kita jaga bener-bener. Waktu subuh,
waktu awalnya dingin. Waktu asar, waktu dimulainya dingin menuju malam hari. Makanya disebut sholat bardain. Man shallal bardaini. Waktu subuh itu waktu apa tadi? Dingin pada awal dingin pada pagi hari. Sedangkan sholat asar awal dingin menjelang malam hari. Makanya disebut sholat apa? Bardain. Ini yang pertama. Jadi para ulama menyebutkan al-asr pada surat wal asr ini waktu sholat asar. Kita disuruh benar-benar menjaga juga waktu tersebut, waktu yang utama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa waktu dalam surat ini al-asr ya, adalah masa atau zaman secara umum, dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi Allah bersumpah dengannya masa, dan masa ini tempat manusia beramal ya, waktu ini tempat manusia untuk beramal soleh. Makanya dengannya manusia bisa mendapatkan keberuntungan, atau dengannya manusia akan mendapatkan kerugian. Makanya manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu itu nikmat, Pak. Ya. Waktu longgar nikmat. Makanya Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia terperdaya di dalamnya. As-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Ada dua nikmat yang manusia banyak terperdaya. As-sihhah, nikmat sehat. Wong iku kadang gak ngerti betapa besarnya nikmat sehat nek kondisi ini sehat. Tapi nek wis diuji loro lagi ngerasano duh luar biasa. Ya, ini as-sihah, sehingga banyak orang yang sakarepe dhewe ketika sehat. Makanya kadang-kadang Allah tegur kita dengan kita diberi penyakit. Awak dhewe lah jarang istighfar to Pak nek gak loro. Kadang-kadang ngono kuwi. Ya, kita kadang ndongane kurang akeh to nek sehat. Nek loro ndongane akeh apa ora? Nek pas gak ndek duit ndongane akeh. Nek duwite akeh ndongane apa akeh ngitunge? Loh, tiyang niku nek dikai akeh duit kadang lali ndonga. Soale wis kadung duwite akeh, sing diakehi ngitung duit. Wong dodolan ya ngono, nek dodolane laris lali ndonga. Tapi nek pas dagangane enggak laris kadang eling nyebut istighfar. Ya. Itulah manusia. Hati-hati dengan nikmat sehat, jangan sampai kita terperdaya. Yang kedua, waktu, termasuk waktu luang, ini nikmat. Dan kalau sudah nikmat namanya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surat apa? Al-Qur'an. Ya. Silakan dilihat di Al-Qur'an. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surat At-Takasur ayat 8. Silakan dibuka, Pak. Yang sudah ketemu langsung dibaca artinya. Sudah ada yang ketemu? Monggo dibaca artinya. Monggo ibu-ibu yang lihat HP-nya dicari. Ben Al-Qur'an ini kebuka. Sudah ada yang ketemu? Bapak-bapak? Monggo dibaca terjemahnya salah satu. Ayat 8. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Cukup. Kemudian kamu akan ditanyakan tentang kenikmatan, kemegahan, dan semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita hati-hati ini kenikmatan-kenikmatan ini. Allah berikan waktu pada kita. Ya,
punya waktu longgar, punya waktu luang. Allah berikan kepada kita kesehatan. Semua akan ditanya di hari kiamat nanti. Maka Ramadan ini jadikan momen sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Ramadan ini jadikan sebagai momen, sebagai kalau kata orang Jawa kawah condro, tempat untuk menempa diri, melatih diri. Makanya Syawal itu sebenarnya peningkatan amal, tapi lah tambah rijek masjid. Syawal itu jamaah mengalami kemajuan pesat. Kemajuan soh maksudnya. Yang sebelumnya Masya Allah masjid itu sampai beber terpal di depan masjid, gak sedeng melbu Syawal itu ya karpet itu sampai sing mburi ya dikelundung pisan. Ini yang terjadi. Ya. Mari kita manfaatkan sekali lagi Ramadan ini, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri. Kita jadikan Ramadan ini sebagai momen menempa diri. Karena yang namanya waktu ini akan dipertanyakan di hari kiamat. Umur yang Allah berikan kepada kita pun akan ditanyakan di hari kiamat. Mas umur entek ke opo to jane? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fi ma afna. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanya an umrihi fi ma afna. Umurmu entek ke opo to jane? Tekai waktu umur iku entek gawe apa jane. Nek Ramadan kan Masya Allah, isuk poso, leres bengi taraweh, maca Al-Qur'an budal, sedekah budal. Wis. Maca Al-Qur'an sampai semangatnya luar biasa. Yo. Luar biasa semangatnya. Tapi mari Ramadan yombu. Ya Ramadan rum mesti. Ini sebagai pembelajaran untuk kita. Mungkinkah kita bisa mengistiqomahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Koyok-koyok Ramadan itu nggak ono waktu sing terbuang, Pak. Koyok-koyok elu yo. Meskipun ono sing gawe dalil yo naumus shaim ibadah. Bisa ono ya tidure wong poso iku ibadah, timbang turu luwih apik maca Quran. Ya. Gunakan untuk ibadah. Tapi nek timbang rasan-rasan ya luwih apik sedekah. Waktu jenengan lak ngono to senengane. Akhirnya iku digedalil lho iki. Lah timbang rasan-rasan lain atur to Ustaz. Iya. Lah timbang maca Al-Qur'an lah enak turu meneh kok akhirnya sembarang pokok enak turu. Nah timbang ngaji lah enak turu Ustaz. Lah aku ngaji nok kono dijak rasan-rasan. Ya sing digawe ya iku tok wae. Ayo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekali lagi Ramadan kesempatan kita untuk menempa diri. Pagi kita puasa, pagi kita bangun untuk sahur. Kita berangkat untuk mengerjakan sholat subuh. Selesai subuh kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Apakah momen ini terjadi di luar Ramadan? Wallahu a'lam. Ingat waktu ini sesuatu yang besar di sisi Allah. Nikmat ini akan dipertanyakan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian di ayat yang kedua Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Silakan dibaca terjemahnya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Apa maksudnya? Semua orang mau Islam gak Islam, beriman atau tidak, bahkan orang yang tidak beriman, semuanya berada dalam kerugian. Ya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian. Allah menekankan di sini dan menggunakan banyak hal. Perhatikan. Ya. Allah bersumpah di awal, wal asr. Dalam ayat yang kedua menggunakan huruf inna, kalimatut taukid.
Ya, alat taukid inna ini. Kemudian menggunakan la pada lafal lafi. Dan dalam bahasa Arab juga berfungsi sebagai alat taukid untuk menekankan sesuatu. Loh, double. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian, ditekankan hal ini. Kabeh menungso iku kondisine rugi. Semuanya ini. Tapi kemudian dijawab di ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali 4 jenis manusia semuanya rugi. Nah, kita lihat apakah kita masuk dalam kriteria ini apa tidak. Kalau kita masih belum dalam kriteria ini, maka bisa dipastikan kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita termasuk orang-orang yang rugi. Yang pertama, illalladzina amanu, kejaba wong-wong kang iman. Iman itu tidak hanya ucapan, wah aku beriman Ustaz, enggak cukup. Ya. Iman itu qaulu bil lisan wa tikraru bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Hafal? Alhamdulillah hafal. Hafal, Pak? Iman itu qaulun bil lisan, ucapan lisan, wa tikraru bil janan, keyakinan dalam, wa amalun bil jawarih wal arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi enggak cukup wong iman iku cuma ucapan lisan, tapi juga ono bukti. Makanya nek awak dhewe ngaku iman kepada Allah, ya harus mentauhidkan Allah. Awak dhewe iman kepada Rasul, ya harus mengikuti Rasulullah. Itu iman, enggak cukup sekedar pengakuan saja. Iman adalah keyakinan termasuk terhadap hal-hal yang gaib. Dan iman mencakup seluruh perkara dalam syariat. Ya. Dan sebagaimana Rasul menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha atau wa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya, dan malu syu'batun minal iman, bagian dari iman. Perhatikan ini. Makanya orang yang ada keimanan dalam diri mereka tidak hanya orang-orang yang hanya membatasi dirinya untuk hablu minallah, tapi juga senantiasa memperhatikan hablu minan nas. Coba perhatikan ini. Menyingkirkan gangguan di jalan termasuk cabang dari keimanan. Maka orang yang benar-benar beriman, ya, akan didapat ya hablu minallahnya baik, hablu minannasnya baik. Ini orang yang beriman, Pak. Jadi hubungan dia dengan Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, hubungan dia dengan sesama manusia juga baik. Tapi kan banyak kita jumpai, ya, orang-orang yang sholatnya bagus, tapi kadang-kadang hubungannya dengan tetangga buruk, hubungannya dengan saudara buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, dari hadis tadi juga menunjukkan cakupan iman itu sangat luas, ya, cakupannya sangat luas sekali. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman itu tidak hanya hablu minallahnya yang baik, tetapi hablu minannasnya juga baik. Dia menjaga dirinya. Batu di jalan disingkirkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kemudian yang kedua, beramal soleh.
Dan amal soleh merupakan bagian dari iman. Ya, amal soleh itu bagian dari iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mendengar atau membaca dalam Al-Qur'an penggabungan dua hal ini. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus, beriman dan beramal soleh. Karena iman bukan hanya keyakinan di dalam hati, bukan hanya ungkapan lisan, tapi juga ada bukti dari perbuatan yang disebut dengan amal soleh. Baik itu dari lisan kita, perbuatan. Makanya kita yang mengaku beriman, bagaimana dengan amal kita, lisan kita? Ya. Kadang orang itu ya mengaku dirinya beriman tapi lisannya belum beriman, mencela massa dan lain sebagainya. Ini masih kita dapati, merusak hak orang lain dengan lisannya. Maka disinilah pentingnya seorang itu belajar agar lisannya juga beriman, lisannya juga ikut Islam gitu loh. Lisannya orang Islam itu gimana, Pak? Islam itu apa sih, Pak? Islam itu apa? Islam itu ya rukun Islam, Ustaz. Iya. Sebagaimana hadis Jibril. Tapi karakter seorang muslim itu juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Perhatikan. Sing diarani wong muslim iku nalikane muslim liyane slamet dari lisannya dan tangannya. Loh, sampai sebegitunya. Makanya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi kecuali 4 jenis manusia yang beriman kepada Allah. Beriman hatinya, lisannya, ya, perbuatannya. Amal solehnya menunjukkan, mencerminkan adanya keimanan dalam dirinya. Dan sungguh Allah memuji mereka. Beramal soleh. Bagaimana amal soleh kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jadi ayat ini enggak simpel, Pak. Penjabarannya luar biasa dari para ulama untuk memahami definisi iman, memahami definisi amal soleh. Dan dalam beramal soleh kita juga harus paham 2 patokan, ikhlas dan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah kita bisa mengikuti ajarannya Rasulullah kalau nggak belajar? Mungkin? Mustahil. Disinilah pentingnya kita belajar agar kita bisa tahu, oh ini diperintahkan oleh Rasul apa tidak, dilakukan oleh Rasul apa tidak, dengan belajar. Makanya bolehnya orang awam ya, kemudian dia istilahnya taklid kepada orang yang dianggap termasuk orang yang berilmu. Ketika orang ini masih awam, dan sekelas kita kan juga mengikuti saja. Benar enggak? Sekelas kita ini mengikuti. Mau berijtihad juga ilmunya masih kurang. Apalagi ya hal-hal yang lebih dari itu. Makanya untuk mengikuti para ulama, oh ini ada dasarnya, belajar lagi, kembali lagi, belajar. Terus belajar. Kita masih awam, masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Dan kalau kita ditanya dasarnya apa?
Belajari Pak Ustadz. Lah berarti kan juga kita belum. Nah, maka ayo kita belajar dan terus kita belajar agar kita memahami, agar ibadah kita bisa sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Lah yang sulit itu juga ikhlas ini, perkara ati. Perhatikan dalam beramal soleh, ikhlas ini penting. Makanya para ulama membawakan bab niat, ngelurus no niat, ikut dalam bab-bab awal. Untuk mengingatkan setiap segala sesuatu harus diawali dengan keikhlasan karena Allah. Sekecil apapun amalannya, kalau ikhlas bisa bernilai besar. Tapi sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada faedahnya. Nggak mungkin ada di mata manusia, tapi kalau di sisi Allah tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah diperintahkan ya kita beribadah kepada Allah kecuali mukhlisina lahuddin. Surat apa itu? Surat Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam beramal soleh juga dua hal ini harus kita pahami, ikhlas dan mutaba'ah. Dan sekali lagi teruslah belajar dan terus belajar. Sebenarnya kita ini juga masih tuailib, masih penuntut ilmu, masih awal gitu loh. Karena penuntut ilmunya kita kan masih mingguan. Terus mboten. Kan masih mingguan kan kita. Maka jangan mencukupkan diri dengan mingguannya, ayo ditambah. Fasilitas Allah berikan. Kita bisa mudah belajar ilmu agama. Bahkan di rumah kita bisa belajar. Masalah gelem apa ora. Ya tentu sensasinya berbeda Pak, hadir langsung dengan mendengarkan secara online. Kalau mendengarkan secara online kan biasanya disambi sembarang. Jarang awak dewe ana waktu mendengarkan secara online itu secara intensif. Saya ngatakan tidak ada loh, jarang kan gitu kan. Apalagi kalau ibu-ibu sudah di rumah ya ngrungokno tapi multi ya sembarang yang ngrungokno, ya masak, ya korah-korah, ya nyapu, ya ngepel. Akhirnya sing masuk ya setengah-setengah kingku. Tapi ya luwe apik katimbangane ora. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Dua, mereka yang beramal soleh. Dan dalam beramal soleh harus paham patokannya. Ini ada dasarnya apa tidak? Ini diperintahkan atau tidak? Setelah itu juga harus kita perhatikan yang lebih utama apa? Ikhlas nggak kita melakukannya? Karena satu dari dua ini kalau ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari ibadah dan bagian dari amal soleh. Dan ini patut mendapatkan perhatian. Ya. Amar ma'ruf ini hendaknya kita juga memperhatikannya. Termasuk ya, amar ma'ruf ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat apa ini? Al-Qur'an. Insyaallah fasih sampean. Surat Ali Imran ayat 110. Silakan dicek. Ya, kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Siapa manusia terbaik? Ya mereka-mereka yang mengajak, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apa sih susah ngejak wong ning apik, Pak? Angel apa susah to, Pak? Jadi ngejak wong ya. Ngejak wong kok angel apa gampang? Gampang, Pak. Kon karek ngejak kok diterima ora urusane kono to. Terus mboten. Tugas kita kan disuruh mengajak. Terkait dia ikut apa enggak bukan kepada kita kembalinya. Aja orang berbuat, ayo ngaji. Waduh, sepurane rungso sek sibuk ya wis. Ya. Ngajak orang itu gampang, Pak. Diterima apa tidak itu urusan nanti. Orang-orang yang dikatakan tidak rugi dalam ayat ini, mereka-mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf. Dan tadi kita katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah manusia atau umat terbaik dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf. Makanya yang baik, yang terbaik di antara kita ya ini. Apapun pekerjaannya, apapun jabatannya di dunia, selama dia mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka merekalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua berpeluang ini. Tidak hanya ustadz. Sekarang kan media luar biasa, jenengan ngajak uang itu nggak perlu metu omah lah iso ta, Pak. Leres mboten? Ya. Japri lewat HP dan lain sebagainya. Semua ada potensi untuk menjadi manusia terbaik. Dan Allah juga berfirman wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Jadi istilah dakwah itu ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berusaha untuk bareng-bareng al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai jadi orang-orang yang wis pokok aku wis ngelakoni liyane wis bah-bah kuno. Pun ketika kita melihat kemungkaran, berusahalah untuk mengingkarinya. Kalau kita sebagai orang biasa yo gak kae nek ana keluargane awak dhewe yo dikandanilah. Dielikno. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan halaka man la ya'rif qalbuhul ma'ruf wa yunkiru qalbuhul munkar. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Na'udzubillah. Ya, sekali lagi ayo kita bareng-bareng mengajak manusia berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar. Ojo istilahnya enggak peduli dengan kondisi. Apalagi di lingkungan kita. Ustaz, no lingkunganku ono sing koyo ngene lah piye? Coba bilang sama Pak RT. Kalau memang hal itu menyangkut sosial. Leres mboten. Jadi nek masalah sosial ngoten niku ya jenengan ya sharing karo Pak RT. Ya nek wis ra kena dikandani ya coba. Karena manazala balaun, ya tidaklah Allah menimpakan suatu musibah illa bidanbin, kecuali karena dosa. Lah nek akeh perbuatan dosa nek awak dhewe jarno wae ya jangan heran kemudian Allah timpakan musibah. Maka inilah pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Meskipun saat ini ketika jenengan ngelekno engko ana istilah sok suci. Ya ora apa-apa. Lah timbang sok najis. Lho, ngono ta. Sok suci enggak apa-apa timbang sok najis. Ya. Ini istilah-istilah terbaru yang banyak didapatkan nanti, sok suci, ya. Terus apa lagi ya? Ya. Sok alim, lah enggak apa-apa timbang sok apa?
Ya. Ini naudzubillah, istilah sok suci, sok alim ya, dan lain sebagainya. Bersabarlah dengan ucapan-ucapan demikian. Bahkan ma'asyiral muslimin, jenengan gak ngajak uang neng apik, gak mencegah dari yang mungkar. Ketika suatu wilayah itu bobrok, ya, memang bener-bener gone wong maksiat, jenengan gak nyapo-nyapo iku lho ya gawe bahan untuk ejekan. Sama di zaman Nabi itu mereka kan cuma pengen ibadah toh Pak. Leres mboten? Tapi berbagai hal dilakukan orang-orang yang tidak beriman kepada mereka. Kalau jenengan nanti buka surat At-Tariq ya, dan surat-surat yang lain di sana nanti akan kita bahas, maka masya Allah nanti di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Jangan sampai hal ini kita tinggalkan. Nah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditinggalkan, mari kita lihat beberapa dampak yang terjadi. Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu an yab'asa 'alaikum 'iqaban min 'indihi summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian betul-betul melaksanakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Atau jika kalian meninggalkan itu semua, ya, Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa darinya. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dihindarkan dari azab tersebut, doa kalian tidak diijabahi oleh Allah. Bayangkan ini. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini penting. Maka dalam surat ini juga disebutkan, sungguh manusia dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang mengajak kepada, menasihati pada kebaikan, atau istilahnya amar ma'ruf. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendengar firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang yang tidak beriman dari Bani Israel telah dilaknat dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal ini disebabkan kedurhakaan mereka dan melampaui batas. Apa perbuatan mereka? Kanu la yatanahawna an munkar. Mereka tidak mencegah dari yang mungkar. Ya. Wis gak nasihati, wis kuno-kuno. Makanya perbuatan wis gak peduli dengan orang berbuat, wis gak gelem nasihati, ya, gak mau mencegah dari yang mungkar. Ini dampaknya buruk. Maka sebisa mungkin diingatkan. Sebisa mungkin diingatkan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Soale wong piye nggone lali, Pak. Nek gak dielekno kadang ya bablas. Nah, termasuk kita mulai dari rumah kita. Seorang suami menasihati istrinya, maka nek ono istri dinasihati bojone iku berarti sek sayang. Ya, nek ono kanca nasihati iku berarti sek perhatian. Lah nek wis diban wis bah-bahno mbok nyungsang jungkir molak malih wis kono, berarti wis ora ono perhatian. Ini harus dipahami. Suami juga demikian khususnya. Ya, kadang suamiku ya menangi dhewe. Ya. Apalagi mohon maaf ketika suaminya lulusan pondok, bojone lulusan gak pondok. Kadang dikandani aku iki lulusan pondok, ora usah ngandani aku. Naudzubillah. Padahal manusia itu al-insan makanun nisyan wal khata'. Maka perhatikan, jika dinasehati dengarkan.
Jangan merasa diri kita lebih baik. Ya. Wala tuzakku anfusakum, jangan engkau merasa dirimu suci. Jangan. Ya, dinasihati, dengarkan. Ya, maka sekali lagi ketika ada orang menasihati kita, itu artinya dia masih perhatian kepada kita. Lah, yang namanya menasihati, amar ma'ruf, ya, wa tawasau bil haq, ya, itu ada adab yang harus dijaga. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu adabnya. Ya. Yang sering kadang kami dapati, grup yang terbuka untuk umum, yang tidak diprivasi oleh admin, itu kadang-kadang rentan. Apalagi grup sekolah. Ya, kadang satru-satruan lho ono jero. Ngilikno ya ono dalam keramaian. Grup iku lak keramaian to, Pak. Leres mboten? Lah nek ono postingan sing terae enggak pas, jabrien. Ojo langsung dibantah ning grup. BE wong iku gak ngerti. BE iku dipencet oleh anake. Soale HP ku gak terus sing nggawa ibuke. Leres mboten? HP ini jenengan lah, orang jenengan cekeli 24 jam kan, kecuali HP ini bapak-bapak. Ya. Kita harus cross check dulu, jangan gampang, jangan gegabah. Jadi dalam menasihati itu ada adab, tawasau bil haq itu ada adab. Termasuk mengajak orang berbuat baik juga ada adab. Ini Islam sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Lihat apa yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari berbuat yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Lho Pak, anak jenengan niku ajarana iki. Le sing sabar. Urip iku ya trai ngono kuwi. Enggak semua keinginannya kita itu kita dapatkan. Ya. Termasuk dalam berdakwah, termasuk dalam ajak-ajak. Engko nek jenengan diarani sok suci ngono mutung. Ya. Engko jenengan lagi kena celatu pisan mundur. Gak ono Pak, nabiku dakwah pisan diarani wo kadzab, pendusta, mundur wis gak pengen dakwah meneh, enggak Pak. Ya. Selama kita dalam kebaikan terus berjalan. Jangan sampai omongan orang menghentikan kita berbuat baik. Sedekah lagi gak disebut jenenge pisan wis ora gelem sedekah. Wah, aku sedekah oke ora disebut jenengku wis ora kudu sedekah-sedekahan. Jangan, dalam berbuat baik terus lakukan, Pak. Dan dalam menasihati orang kadang diterima, kadang tidak. Selama itu baik, bersabar dalam ucapan mereka. Ya. Termasuk dalam beribadah, ya, bersabar. Karena kalau kita pahami bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam apa, Pak? Sabar terbagi menjadi 3. 1, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dalam hadis Jibril disebutkan, ya, tentang makna iman, wa akhbirni anil iman. Iman itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjalankan ketaatan, Pak. Gak sabar engko tarawih milih sing paling pendek. Terus mboten. Gak sabar ibadah iki ya pengine sing pendek-pendek.
Gak sabar dalam menjalankan puasa, waduh iso buyar. Karena puasa itu ada yang membatalkannya, ada yang menghilangkan pahalanya. Ya, memfitnah itu membatalkan atau mengurangi pahala? Mengurangi, bahkan bisa menghabiskan pahala. Apakah batal? Tidak, kata para ulama. Lah gak sabar ya iki mang. Poso-poso jenengan dipisui wong, kira-kira jenengan jawab piye? Ini soim apa gak terima? Ya. Ini soim tapi aku ini wis kadung muring-muring. Ayo gak ta. Ya. Sabar loh, kembali kepada sabar. Makanya kita diperintahkan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ini yang bisa kita lakukan gitu loh. Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Sing sabar memang meninggalkan maksiat itu ya apa? Ini perintah gitu loh. Dan memang surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak enak. Khuffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Karena inna nafsala ammaratun bisu, hawa nafsu itu mengajak pada kejelekan. Sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Lupa koyok ngono. Ya. Sabar dalam meninggalkan segala kemaksiatan. Ngapunten jenengan yang mungkin dulu sebelum ngaji isek seneng campur sari, isek seneng film Korea gitu kan. Nah, itu kan ninggalo langsung ya abot. Ya krungu klunding-klunding ya nyaut iku jane sirahe ya rada tekluk-tekluk titik. Yang delok film Korea iki ya saya hafal artis-artis Korea, Lee Min Ho. Terus apa neh iku ya? Hafal bolok. Hafal soalnya meja belajar santri iku tulisane ngono kuwi. Masya Allah, arek cilik-cilik lho SD wis ngerti Lee Min Ho. Terus ana Pak sapa iku mbuh wis. Ya meja belajar cilik-cilik dibagikan satu anak punya satu itu. Iku tulisannya ya artis Korea kabeh sing awake gak ngerti babar belas. Ya itu tadi sabar. Maka Luqman itu menasihati anaknya untuk bersabar, wasbir ala ma asobak, sabar dalam apa yang menimpamu. Dalam kita beragama Islam juga harus sabar atas apa yang menimpa kita. Ya. Sahabat-sahabat dulu, orang-orang Islam terdahulu pun sabar dalam menerima apa yang datang kepada mereka. Maka bersabar. Ya termasuk sabar tatkala ditimpa musibah. Ojo muring-muring. Sabar iki yo angel terae, ngomongnya tok sing gampang. Sabar Pak, ujian. Ya kula ngomong ngono ya penak jane, tapi nek diuji ya awak dhewe rung mesti iso lolos. Apalagi sabar itu inda sadmatil ula, pada hentakan pertama lho luwih abot meneh to. Makanya awak dhewe kon saling menasihati dalam kesabaran. Karena tidaklah sesuatu itu tidak ada kesabaran dari dalamnya, yang ada adalah sebuah kehancuran. Rumah tangga gak sabar, buyar gak suwi. Maka nekon sing sabar. Rumah tangga itu tak seperti di sinetron atau FTV. Apalagi apa jenenge novel-novel sing dikarang asal-asalan iku. Ya. Enggak, ini dunia nyata. Jadi sing sabar dalam berumah tangga, sing sabar dalam mendidik anak iku yo enggak kaya sing diceritakno oleh motivator-motivator iku. Gampang nanti gini seperti ini jajal lakonono. Ya sing sabar. Sabar, maka kita satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menasihati. Ya, ini penting sekali. Harus saling menasihati satu dengan yang lainnya dalam menghadapi pasangan sabar, menghadapi anak sing sabar. Maka sekali lagi karena pentingnya sabar ini lah menungso kadang kebablasan, maka inilah pentingnya kita mengingatkan sabar. Pasangan satu dengan lain saling mengingatkan. Wallahu taala a'lam bishawab.
Insya Allah kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kalau ada mohon ditulis, kalau nggak ada mudah-mudahan alhamdulillah. Kalau ada ojo sing angel-angel. Monggo kalau ada ditulis saja. Kok cepet menulis sih? Dimatikan aja untuk sesi tanya jawab.